Oke, apakah relapse NoFap itu bisa membuat progres kamu yang selama ini udah kamu jalankan NoFap katakanlah 30 hari itu akan hilang sia-sia, akan membuat kamu tuh nggak mendapatkan manfaat dari NoFap? Ini ada sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber saya dan jujur ini adalah pertanyaan yang sering banget diajukan dan saya udah menjawab ini juga sering banget di channel ini. Tapi nggak apa-apa, di sini saya pengen menjadikan video ini sebagai sebuah reminder. Mungkin kamu di sini sedang mengalami relapse dan kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa, kamu merasa nyesel. That's fine. Itu bukan berarti, saya langsung jawab ya, bukan berarti progres kamu tuh hilang. Dengan catatan, saya akan berikan sebuah catatan, sebuah kondisi terms and condition ya. Asal kamu tuh tidak mengulang pola yang sama. Maksudnya adalah gini, saya akan berikan sebuah analogi yang sederhana. Sebenarnya NoFap itu sama halnya dengan diet ya. Diet. Diet ini bukan berarti apa ya? Diet itu yang bisa dibilang bagaimana kamu menjadikan tubuh kamu itu lebih sehat lah. Katakanlah gini lah. Saya berikan skenario ya. Kamu adalah seorang yang berusia 20-an ya. Atau belasan. Tapi berat badan kamu itu 90 kilo dan tinggi kamu itu 160 ya. Standar orang Indonesia 160. Dengan berat badan segitu dan tinggi badan segitu, tentu saja secara BMI pun itu nggak sehat. Dengan catatan 90 kilo itu lemak semua ya, bukan otot. Lain halnya kalau misalnya otot, karena banyak juga binaragawan yang tingginya segitu tapi karena badannya otot semua, itu sampai 90 kilo. Ada yang kayak gitu. Tapi kamu bukan otot, kamu lemak. Dan kamu tuh meskipun usia kamu 20, kamu terlihat kayak bapak-bapak. Jadi perutnya itu buncit, kemudian ya pokoknya usia biologis kamu tuh udah kayak usia biologisnya bapak, sama halnya dengan ketika kamu berusia 40-an ya, padahal kamu baru usia 20. Intinya adalah kamu terlihat tua dibandingkan usia kronologi kamu. Usia kronologi itu adalah usia ketika sesuai dengan tanggal lahir kamu. Kalau usia biologis beda. Usia biologis itu lebih fleksibel, lebih dinamis sesuai dengan gaya hidup kamu. Dan kamu memutuskan untuk diet karena kamu merasa udah sangat gak nyaman dengan tubuh kamu. Dan ini ada sebuah hal yang patut diapresiasi karena kamu sadar bahwa kesehatan kamu itu sangat penting. Kemudian kamu memilih diet itu dengan menghindari gula. Kamu coba untuk tidak makan, tidak minum gula selama 30 hari. Selama 30 hari ya. Dan kamu berhasil melakukannya. Kamu berhasil melakukannya dan berat badan kamu itu turun 5 kilo. Dari 90 kilo jadi 85 kilo. Kamu udah membuat progres. Kamu happy, kamu berhasil. Kamu badannya semakin sehat. Kamu akhirnya membuat sebuah loncatan yang sangat bermanfaat bagi tubuh kamu. Meskipun masih belum sesuai dengan target ya. Target kamu turun 10 kilo atau 15 kilo. Tapi itu sebuah hal yang patut diapresiasi. Udah turun 5 kilo. Tapi di hari 31, kamu kedatangan teman kamu yang dia itu baru merayakan hari pernikahannya atau merayakan hari bahagia lah. Dia membawakan kamu sebuah cake, katakanlah cake kecil gitu ya. Kecil kayak gini. Kemudian kamu teringat kalau kamu lagi diet dan kamu pengen menolak itu, tapi kamu juga gak enak karena ini adalah hari bahagia teman kamu. Gak enak rasanya, udah dikasih cake, enak, dia udah jauh-jauh. Akhirnya, kamu pun makan cake tersebut. Sekecil ini aja. Dan pertanyaannya adalah, apakah hanya dengan cake sekecil ini, dengan sebuah bisa dibilang kesilapan atau sesuatu yang di luar keinginan kamu, itu kamu merusak diet kamu atau merusak semua progres kamu. Tadinya kamu udah turun 5 kilo, apakah hanya gara-gara cake sekecil ini itu kamu naik lagi 5 kilo? Logikanya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi hanya gara-gara cake yang sekecil ini kamu jadi naik 5 kilo. Nah, ini sama halnya dengan NoFap ya. Kamu udah menjalankan NoFap selama 30 hari dan di hari 31 tiba-tiba kamu tuh kepleset di sinilah. Kamu membuat sebuah kesalahan, sesuatu yang gak disengaja. Dan apakah selama 30 hari kamu menjalankan NoFap itu
itu kamu progresnya hilang, manfaatnya hilang? Tentu saja enggak. Kamu udah bisa 30 hari itu udah keren, udah hebat. Kalau skenarionya setelah kamu relapse, setelah kamu tergelincir tadi, kemudian kamu berpikir sedih, berpikir udah kepalang tanggung, aku lanjutkan aja PMO-nya. Kemudian selama 7 hari kamu maraton melakukan PMO. Jadi kayak membalas 30 hari kamu gak melakukan PMO. Kalau skenarionya seperti itu, ya bisa dibilang NoFap kamu 30 hari itu gak ada gunanya, gak ada manfaatnya sama sekali. Karena kamu kembali lagi pada pola yang sama. Nah, sama halnya dengan analogi diet. Kalau setelah makan cake ini tadi, kamu merasa bersalah, kamu merasa nyesel, kemudian kamu berpikir kepalang tanggung lah, aku udah makan manisan lagi, aku udah makan yang manis-manis, aku udah nggak sehat di sini. Kemudian kamu selama 7 hari kamu makan manis terus, kamu bombardir diet kamu, bombardir makanan kamu dengan makanan manis semua. Selama 7 hari berat badan kamu naik 5 kilo, dan diet kamu yang 30 hari tadi yang nggak makan gula itu bisa dibilang nggak berguna, nggak bermanfaat. Itu baru benar kalau skenario kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketika kamu udah makan, ketika kamu udah tergelincir, kemudian kamu sadar bahwa ini ada sebuah kesalahan kecil, it's okay, kita mulai lagi. Itu bukan sebuah relapse. Saya punya sebuah teori tersendiri ya. Kalau relapse itu adalah ketika kamu mengulang lagi pola yang sama. Tapi kalau misalnya cuma sehari atau sekali aja, itu anggap aja sebuah kepleset kecil gitu ya. Toh kamu udah menjalankan itu 30 hari dan kamu udah mendapatkan manfaat itu. Dan jujur aja, di sini kamu adalah manusia. Kadang kamu melakukan kesalahan dan that's fine, it's okay. Dibandingkan kamu udah menjalankan 100 hari, kemudian kamu menjalankan 100 hari NoFap, kemudian kamu tergelincir, akhirnya kamu binge, akhirnya kamu melakukan PMO lagi selama 30 hari full. Apa yang udah kamu jalankan selama 100 hari itu gak ada gunanya sama sekali. Sangat jauh lebih baik katakanlah kalau misalnya kamu selama 30 hari kemudian relapse, kemudian kamu mulai lagi. Itu sangat jauh lebih sehat. Karena kamu di situ punya kontrol selama 30 hari, berhenti 30 hari, berhenti 30 hari, berhenti. Kembali lagi di sini, saya tidak menganjurkan, bukan berarti saya menganjurkan untuk 30 hari relapse, tapi kalau kamu bisa menahan itu sepanjang yang kamu bisa, itu lebih baik. Tapi poinnya di sini adalah apa yang udah kamu usahakan selama beberapa hari itu, manfaatnya nggak akan hilang. Sama halnya dengan diet tadi. Karena sepanjang kamu itu, anggap aja lah kayak diet dan NoFap itu adalah perjalanan kamu untuk seumur hidup. Kalau kamu bisa menghindari gula seumur hidupmu, kamu pasti lebih sehat. Sama halnya dengan kalau kamu menghindari pornografi sepanjang hidupmu, kamu juga secara mental lebih sehat, secara fisik juga lebih sehat. Anggap ini sebuah perjalanan yang seumur hidup jangka panjang. Nggak hanya cuma hari-hari doang, nggak cuma hanya menekankan hari aja. Oke? Terima kasih. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Dan kalau kamu mau download atau join grup pengembangan diri pria, khusus grup pengembangan diri pria, grup petarung namanya, linknya ada di deskripsi. Dan silahkan, kamu akan mendapatkan ebook juga di situ. Terima kasih dan saya tunggu di grup tersebut ya. Sampai jumpa di video berikutnya.